Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ananta Erbidi Mayudah dan Ayu Nurdina Hamidah dari kelas 21A1 Informatika. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kerukunan antarumat beragama yang akan dibacakan oleh Ayu Nurdina. Pengertian. Kerukunan agama merupakan suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Dalam konsep agama Islam, kerukunan antar umat beragama disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan yang terjalin antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, di mana antara yang satu dengan yang lain seakan-akan berada dalam satu ikatan. Kerukunan umat beragama mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan, untuk mewujudkan stabilitas nasional yang baik, menunjang dan mensukseskan pembangunan, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Fungsinya antara lain menjaga ketentraman antar masyarakat, saling menghormati antar umat beragama, mencegah terjadinya pertentangan antara agama yang satu dengan yang lainnya, mempersatukan perbedaan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dalam Al-Quran. A. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. B. Larangan hujat dan mendiskreditasi kelompok lain. Dan yang C. Perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipungkiri. A. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Islam senantiasa mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan. Perbedaan agama dan keyakinan merupakan sunatullah yang tidak bisa dihilangkan. Allah menciptakan keragaman dan kemajemukan agar umat manusia saling mengenal dan saling menjalin persaudaraan. Perbedaan di antara umat manusia dalam pandangan Islam bukanlah karena warna kulit dan bangsa, tetapi tergantung tingkat ketakwaan masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. B. Larangan menghujat dan mendiskreditasi kelompok lain. Dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari konflik. Biasanya disebabkan oleh sikap merasa paling benar dengan cara mengeliminasi kebenaran dari orang lain. Sikap eksklusif dalam beragama inilah yang menghancurkan kerukunan antar umat beragama. Islam selalu mengedepankan sikap keterbukaan atau inklusif ketimbang sikap benci dan permusuhan. Ajaran agama Islam secara jelas melarang sikap menghujat dan mendiskreditasi kelompok lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil arqab biasal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang diolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananta Erbi. Oke, perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipungkiri. Perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipungkiri. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran, Surat Al-Kafirun, ayat 1-6. Cara membangun kerukunan antarumat beragama. Yang pertama, agar kerukunan hidup beragama terwujud, diperlukan kesadaran dari masing-masing individu akan pentingnya membina kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan hubungan komunikasi menjadi faktor yang penting untuk membangun keharmonisan antar umat beragama. Yang ketiga, sikap toleransi di masyarakat dapat menjadi landasan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Manfaat kerukunan antarumat beragama. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antarumat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya.
Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kelima, lebih mempertebal keimanan. Selanjutnya kesimpulan. Kerukunan hidup antar umat beragama sangat penting karena dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.